Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni analisis regresi logistik, yang beranggotakan yang pertama yakni Mokhofar Asyam dengan NIM akhir 095, Nabila Kotrunada dengan NIM akhir 101, Marizah Ardianti dengan NIM akhir 016, Mayang Hermining Tias dengan NIM akhir 098, Nabila Islami dengan NIM akhir 022, Muhammad Nizar A dengan NIM akhir 032, Indra Bahtiar dengan NIM akhir 051, Laila Ayu Andari dengan NIM akhir 077, dan Muhammad Widodo dengan NIM akhir 042. Berikutnya yakni data sekunder. Data sekunder yang kami peroleh bersumber dari Google dengan judul Pengaruh Nilai IPK, Skor TOEFL, dan Keikutsertaan Training Leadership terhadap Hasil Kelulusan Rekrutmen. Selanjutnya data responden. Data yang kami peroleh yakni hasil rekrutmen, IPK, skor TOEFL, dan keikutsertaan training. Data tersebut berdasarkan dari 26 responden. Adapun langkah-langkah untuk menggunakan SPSS, yaitu yang pertama, kita harus mencari data sekundernya terlebih dahulu. Yang kedua, lalu kita membuka aplikasi SPSS. Lalu yang ketiga, masukkan ke variabel view, klik name dengan memasukkan data-datanya. Kemudian, klik data view dan copy paste data sekunder yang sudah diperoleh sebelumnya. Untuk selanjutnya masuk ke menu Analyze Regression binary logistik. Lalu, untuk selanjutnya, muncul logistik regression dengan terdapat hasil rekrutmen atau dependent untuk IPK, skor TOEFL, keikutsertaan training atau covariates, lalu klik save dan klik pada bagian probabilitas, group membership, dan unstandardized, lalu klik continue. Untuk selanjutnya yaitu klik option dan klik classification plot, home relevant show, goodness of field, case-wise listing of residual, correlation of estimates, literation history, see for example buka kurung B tutup kurung, dan klik continue. Untuk yang terakhir pada bagian metodenya itu tetap memilih enter lalu kita klik OK. Maka diperoleh hasil output yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara melakukan analisis regresi logistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama sebelum melakukan analisis regresi logistik, yakni kita harus memiliki data sekunder. Di sini kami telah memiliki data sekunder yang bersumber dari Google dengan judul analisis pengaruh nilai IPK, skor TOEFL, dan keikutsertaan training leadership terhadap hasil kelulusan rekrutmen. Setelah kita memperoleh data ini, kita mulai membuka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya telah mengcopy paste hasil data sekunder tersebut. Sebelum mengcopy paste, pertama kita harus masuk ke variable view. Kita harus membuat nama ini terlebih dahulu. Yang pertama, hasil rekrutmen, IPK, skor TOEFL, dan keikutsertaan. Untuk hasil rekrutmen ini dengan menggunakan measure-nya nominal, IPK scale, skor TOEFL scale, dan keikutsertaan nominal. Lalu untuk values-nya di sini kita isi untuk yang hasil rekrutmen, untuk 0 itu tidak lulus dan 1 itu lulus. Untuk keikutsertaan, untuk 0 itu tidak ikut dan 1 itu ikut. Setelah membuat ini, kita lanjut ke data view dan mengcopy paste data sekunder yang sudah kita peroleh sebelumnya. Setelah kita copy paste, maka kita masuk ke menu analis, pilih menu regression, dan pilih lagi binary logistik.
Setelah itu, untuk hasil rekrutmen dimasukkan ke dependent, IPK kita masukkan ke covariate, begitupun skor TOEFL, dan keikutsertaan. Setelah itu, kita pilih menu save ini, kita klik, lalu kita centang ini, abilitas grup membership, dan setelah itu continue. Lanjut ke option, kita pilih classification, Hosmer, Case-wise, lalu correlation, lalu iteration, dan G4G. Terus untuk displaynya pakai ini tetap sesuai. Terus entry-nya 0,05, removal-nya pakai 0,10, classification cutoff-nya 0,5, dan maksimum iteration-nya 20. Jika dirasa sudah cukup, maka continue. Selanjutnya untuk enter-nya, untuk metodenya milih enter. Setelah itu kita klik OK. Maka diperoleh hasil outputnya. Untuk penjelasan dari hasil output ini akan dijelaskan oleh teman saya. Cukup sekian video cara analisis regresi logistik menggunakan SPSS. Hasil output SPSS diperoleh yang pertama interaction history. Interaction history pada blok 0 atau saat variabel independen tidak dimasukkan dalam model atau N sama dengan 26 mendapatkan nilai min 2 log likelihood itu 34,646. Degree of freedom atau DF rumusnya N-1 sama dengan 26 dikurangi 1 mendapatkan hasil 25. Chill square X2 pada tabel DF 25 dan probabilitas 0,05 mendapatkan 37,652. Nilai min 2 log likelihood 34,646 ini kurang dari X2 tabel 37,652 sehingga menerima HO. Maka sebelum memasukkan variabel independen adalah fit. Classification tabel. Tabel kontingensi 2x2 disebut juga frekuensi harapan berdasarkan data empiris, variabel dependen atau akibat buruk. Dimisalkan dengan kode 1, yaitu tidak lulus sebanyak 16 orang. Sedangkan yang lulus sebanyak 10 orang. Jumlah sampel sebanyak 26, sehingga nilai overall per cetak sebelum variabel independen dimasukkan sebesar 16/26 mendapatkan hasil 61,5%. Lalu terdapat nilai slope atau koefisien beta B dari konstanta adalah sebesar min 0,470 dengan ODS rasio atau EXPB sebesar 0,625. Nilai signifikansi atau p-value dari uji White sebesar 0,244. Nah, variabel yang belum dimasukkan ke dalam model regresi yaitu variabel IPK skor TOEFL serta keikutsertaan training. Selanjutnya, penjelasan tab entry variabel N sama dengan 26 degree of freedom, DF sama dengan N dikurangi jumlah variabel independen, min 1 sama dengan 26 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 22. Chi-square X2 tabel pada DF22 dan prop 0,05 sama dengan 33,924. Nilai min 2 log likelihood 36,646 lebih kecil X2 tabel 33,924 sehingga menolak HO, maka menunjukkan bahwa model dengan memasukkan variabel independen adalah tidak fit dengan data. Maka FIT dengan data.
Kemudian hasil dari omnibus test. Nilai chi-square 11,828 lebih dari X2 tabel pada DF3, jumlah variabel independen 2 yaitu 7,814 atau dengan signifikansi sebesar 0,000, maksudnya kurang dari 0,05, sehingga menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan variabel independen dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model atau dengan kata lain model dinyatakan fit. Selanjutnya yaitu pseudo result. Digunakan nilai Cox and Snell R-square dan Nagelkerke R-square. Nilai-nilai tersebut disebut juga dengan pseudo R-square atau jika pada regresi linier atau OLS lebih dikenal dengan istilah R-square. Nilai Nagelkerke R-square sebesar 0,496 dan Cox and Snell R-square 0,366 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,496 atau 49,6%, dan terdapat 100,49,6% dikurangi 50,4% faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya, classification result. Jumlah sampel yang tidak lulus adalah 13 ditambah 3 sama dengan 16 orang. Yang benar-benar tidak lulus adalah sebanyak 13 orang, dan yang seharusnya lulus namun tidak lulus sebanyak 3 orang. Jumlah sampel yang lulus 2 ditambah 8 sama dengan 10 orang. Jadi jumlah sampel yang lulus adalah sebanyak 8 orang, dan yang seharusnya lulus namun tidak lulus sebanyak 2 orang. Dalam interpretasi regresi logistik dengan SPSS, tabel di atas memberikan nilai overall percentage sebesar 13 tambah 6 dibagi 26, yang hasilnya sama dengan 80,8%, yang berarti ketepatan model penelitian ini adalah sebesar 80,8%. Selanjutnya adalah classification result Hosmer and Lemeshow test. Hosmer and Lemeshow test ini adalah uji goodness of fit test atau yang biasa disebut dengan GOF, yaitu uji untuk menentukan apakah model yang dibentuk itu sudah tepat atau tidak. Dikatakan tepat apabila tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Di sini nilai C-square untuk tabel untuk DF7 bisa kita lihat pada hasil outputnya. DF senilai 7 pada tarak signifikansi 0,05 itu sebesar 14,067. Karena nilai C-square Hosmer and Lemeshow hitung di situ pada hasil output sebesar 5,203, sehingga lebih kecil dari C-square tabel tadi yang sebesar 14,067, atau bisa dikatakan nilai signifikansi sebesar pada output 0,635 lebih besar dari 0,05, sehingga menerima H0, yang menunjukkan bahwa model dapat diterima dan pengujian hipotesis dapat dilakukan, sebab tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada di slide 13, yaitu terkait dengan variables in the equation. Nah, variable independen dengan nilai p-value ataupun uji valid signifikan itu kurang dari 0,5. Artinya, masing-masing variabel ini tuh mempunyai pengaruh parsial yang signifikan terhadap Y di dalam model X1 yaitu atau IPK yang punya nilai signifikan waktu 0,086, yang dimana tuh angka tersebut tuh lebih besar dari 0,05, sehingga menerima H0, atau yang berarti IPK tersebut tuh memberikan pengaruh yang parsial yang signifikan juga terhadap kelulusan rekrutmen. Nah, kemudian X2 atau skor TOEFL yang mempunyai nilai signifikan WOLT sebesar 0,254 atau yang bisa dikatakan juga lebih besar dari 0,05, sehingga menerima H0, atau yang berarti skor TOEFL tersebut memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap kelulusan
recruitment. Nah, kemudian dari X3 atau keikutsertaan training itu mempunyai nilai signifikan WALT sebesar 0,098 yang dimana juga lebih besar dari 0,05, sehingga hal tersebut menerima H0 atau yang berarti keikutsertaan memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap kelulusan recruitment. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya adalah correlation metric. Besarnya pengaruh ditunjukkan dengan nilai EXP B atau disebut juga odds ratio atau bisa disingkat OR. Variabel IPK dengan OR 8,738, maka orang yang perlu IPK kode 1 variabel independen lebih beresiko untuk hasil kelulusan kode 1 variabel dependen sebanyak 8,738 kali lipat dibandingkan orang yang tidak perlu IPK kode 0 variabel independen. Nilai B logaritma natural dari 8,738 sama dengan 2,168. Oleh karena nilai B bernilai positif, maka IPK mempunyai hubungan positif dengan hasil kelulusan rekrutmen. Variabel skor TOEFL dengan OR 1,010, maka orang yang ada skor TOEFL kode 1 variabel independen lebih beresiko untuk hasil kelulusan kode 1 variabel dependen sebanyak 2,645 kali lipat dibandingkan orang yang tidak perlu skor TOEFL kode 0 variabel independen. Nilai B logaritma natural dari 2,645 sama dengan 0,010. Oleh karena itu nilai B bernilai positif, maka skor TOEFL mempunyai hubungan positif dengan hasil kelulusan rekrutmen. Variabel keikutsertaan training dengan OR 0,153, maka orang yang ada ikut training kode 1 variabel independen lebih beresiko untuk hasil kelulusan kode 1 variabel dependen sebanyak 0,153 kali lipat dibandingkan orang yang tidak perlu ikut training dengan kode 0 variabel independen. Nilai B logaritma natural dari 0,153 sama dengan min 1,880. Oleh karena itu nilai B bernilai negatif, maka keikutsertaan training mempunyai hubungan negatif dengan hasil kelulusan rekrutmen. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 3, minta maaf. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.